Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 4 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ronald Octavian Rampala STH. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dan kita bakti nomor 1, baik 1 dan 2. Marilah kita mulai ibadah hari Minggu keempat sesudah Paskah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat disilahkan duduk. Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu
yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berikanlah kami pengampunan-Mu dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarkan kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami sungguh bersyukur lagi karena Engkau berkenan berjumpa dengan kami. Di hari Minggu keempat sesudah Paskah, kami percaya Tuhan terus tambahkan hikmat kepada kami, sehingga kami semua boleh terus berada dalam kebenaran firman Tuhan. Terlebih ketika firman-Mu di saat ini kami akan baca dan renungkan kembali. Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti memahami firman-Mu dan mengerjakannya seturut sesuai kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan memberlakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal 1 ayat 1-9,
Kitab Imamat pasal 1 ayat 1-9 yang menyatakan, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela, yang harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Demikianlah firman Hendaklah Tuhan. firman Tuhan, dan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dapat berjumpa kembali di hari Minggu keempat sesudah Paskah pada saat ini. Itu berarti seminggu Tuhan berikan kehidupan kepada kita, dan luar biasa kasih sayangnya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan, dan karena itu kita boleh ada pada saat ini untuk kembali dapat mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca Alkitab dari kitab Imamat, pasalnya yang pertama. Dan kitab Imamat ini memang kelanjutan dari kitab Keluaran, yang akhir dari kitab Keluaran itu berisi tentang bagaimana akhirnya Allah berkenan tinggal di dalam kehidupan umat Tuhan. Padahal Allah itu suci, kudus, Ia tidak bisa sebenarnya ada di sekitar orang-orang ataupun apapun yang tidak kudus dan tidak suci, tetapi kita bersyukur di dalam kitab Keluaran ditutup dengan perkenanan Tuhan berjumpa, bahkan tinggal di dalam kehidupan umat Allah. Dan karena itu ketika kita masuk dalam kitab Imamat, kita kembali diingatkan bahwa Allah betul-betul akhirnya berkenan tinggal bersama dengan umat Israel, yaitu di dalam kemah suci. Di ayatnya yang pertama tadi kita melihat bahwa Allah dari dalam kemah suci, Ia memanggil Musa, dan Ia berjumpa dengan Musa, dan kemudian Ia mengatakan sesuatu yang nantinya juga boleh
dapat membuat semua umatnya dapat berjumpa dengan dirinya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kemah pertemuan yang dinamakan di dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1 ini, yaitu kemah atau tempat di mana Allah berkenan bertemu dengan umatnya. Allah mau bertemu dengan manusia. Allah mau berjumpa dengan orang-orang yang tidak kudus, yang tidak suci, tetapi Ia secara sadar mau menjumpai umatnya. Nah, karena itu di dalam ayatnya yang kedua kita juga membaca bahwa Tuhan memberikan aturan-aturan untuk berjumpa dengan dirinya. Yang pasti kalau orang datang kepada pihak yang lebih tinggi, dia pasti akan membawa sesembahan, dia akan membawa persembahan, dan karena itu Allah juga perlu mengatur jangan sampai akhirnya umat Allah membawa sesuatu yang tidak Allah inginkan. Nah, karena itu Allah mengatur bahwa kalau umat datang dan membawa persembahan kepada dirinya, itu haruslah dalam bentuk ternak. Nah, mengapa ternak? Karena kalau kita mau melihat keseluruhan dari Alkitab ini, kita tahu bahwa ketika umat Allah pada waktu itu dinyatakan firman ini, ternak itu adalah sesuatu yang bisa mereka usahakan, yang pada waktu itu juga memang untuk keperluan kebutuhan hari-hari, ternak itu kemudian dikembangbiakkan. Jadi Allah menyatakan bahwa kalau mau membawa persembahan, ya bawa dalam bentuk ternak, karena itu mereka bisa usahakan, mereka bisa cari atau bisa upayakan dengan hasil keringat mereka sendiri. Kemudian ternak itu juga mudah ditemukan oleh umat Allah dan dapat dimiliki oleh mereka dari yang kaya hingga yang miskin. Jadi pada waktu itu Allah juga mau mengatakan bahwa kalau mau berjumpa dengan Allah tidak ada batasan, siapapun bisa berjumpa, tapi ketika mau membawa persembahan jangan kemudian gara-gara persembahan itu akhirnya terjadi pembatasan. Allah mau mengatakan kalau mau membawa ternak, itu berarti juga ada ternak-ternak yang bisa dibawa sesuai dengan kemampuan yang mereka bisa usahakan, sesuai dengan kemampuan yang mereka bisa hasilkan dari keringat mereka sendiri. Nah, kita memang akan membatasi renungan kita sesuai dengan perikop bacaan kita pada saat ini. Kita akan melihat hanya korban bakaran saja, Bapak Ibu Saudara Jemaat. Nah, karena itu dalam korban bakaran ini kita juga akan bisa melihat bagaimana Tuhan tidak mau membatasi umatnya untuk datang berjumpa dan membawa persembahan. Di ayatnya yang ketiga dalam bacaan kita sampai ayatnya yang ke-9, Allah kemudian mau mengatakan bahwa korban bakaran itu bisa berupa ternak lembu. Nah, ternak lembu pada waktu itu, lembu menjadi menjadi ternak yang pada waktu itu banyak fungsi dan bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harganya pasti mahal. Dan kalau orang mempersembahkan ternak lembu, berarti orang tersebut memiliki lembu yang tidak cuma satu atau tidak cuma dua, tetapi pasti banyak, dan itu berarti kaya. Nah, karena itu kalau orang yang kemudian dengan hasil keringatnya, dengan usahanya bisa memiliki banyak lembu, ia bisa datang kepada Allah untuk memberikan persembahan dalam rupa ternak lembu. Tapi kemudian di ayat yang ke-10 sampai ayat 13 yang memang kita tidak baca, tapi Bapak Ibu Saudara bisa baca, Tuhan juga menyatakan kalau akhirnya ada orang yang memang tidak mampu untuk memberikan lembu, itu berarti juga bisa memberikan kambing atau memberikan domba. Dan harga kambing dan harga domba pasti jauh di bawah lembu. Dan karena itu kalau orang sanggup untuk membawa kambing atau domba, ya dia datang memberi persembahan kepada Tuhan dengan membawa kambing atau domba sebagai hasil usaha atau hasil keringatnya sendiri. Atau kita juga bisa membaca di ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17, kalau orang tidak bisa membawa lembu,
Kalau orang tidak bisa membawa kambing domba, maka Tuhan juga mau menyatakan orang tersebut pasti bisa membawa burung tekukur atau anak merpati. Nah, ini berarti orang yang memang tidak dapat memiliki ternak-ternak yang pada waktu itu bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, itu berarti orang tersebut bisa dikategorikan miskin. Mereka bukan berarti karena kemiskinannya mereka tidak bisa berjumpa dengan Allah, tetapi Tuhan menyatakan bahwa mereka dapat berjumpa dengan Allah membawa persembahan, yaitu berupa ternak burung tekukur atau anak merpati. Nah, semua ini adalah korban bakaran untuk Tuhan. Jadi semuanya itu akan dibakar hingga habis. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Semuanya untuk persembahan yang berbau harum untuk Tuhan. Tidak ada yang dapat tersisa yang dapat dinikmati oleh imam ataupun oleh umat Tuhan. Semuanya harus dibakar sampai habis. Untuk apa? Dalam pembacaan kita tadi juga dikatakan bahwa itu semua untuk pendamaian diri kita dengan Tuhan. Kita bisa membaca di ayatnya yang keempat bagian akhir. Korban bakaran ini Tuhan juga ingatkan kepada kita untuk dapat berjumpa dengan Dia dan memberikan persembahan kepada Dia untuk tanda bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ia mau berjumpa dengan umatnya, itu berarti ia juga mau didamaikan hidup bersama dengan umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu lewat bacaan kita pada saat ini apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 hal yang kita bisa renungkan dan kita kemudian bisa pakai menjadi renungan kita di sepanjang minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari perikop pembacaan kita tadi, maka kita akan membawa pada situasi kita di minggu-minggu setelah Paskah. Ini juga mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya sebagai korban. Kita harus terus bersyukur karena dengan darahnya itu kemudian mau membuka kesempatan kepada kita umat Tuhan untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Allah berkenan berjumpa dengan kita. Bahkan kalau kita membawa lagi dalam situasi kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 secara global ini dan terlebih juga yang kita alami, maka kita semakin juga bisa bersyukur bahwa Allah rupanya bukan hanya dapat kita temui di gedung-gedung gereja saja. Saat ini kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Allah rupanya juga berkenan untuk kita temui, dan Allah berkenan untuk menemui kita di rumah tinggal kita masing-masing. Tidak peduli rumah kita itu mungkin adalah rumah kita sendiri yang kita bangun dengan hasil keringat sendiri, ataupun juga saat ini mungkin kita tinggal di rumah yang kita kontrak, atau kita sedang kos pada saat ini, atau rumah yang kita tempati saat ini adalah rumah warisan milik keluarga besar dan kita saat ini yang dipercaya untuk tinggal, atau saat ini kita tinggal di rumah yang sedang dipinjamkan untuk kita dengan kebaikan-kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Tidak peduli rumah yang saat ini kita tempati itu, Allah mau berjumpa dengan kita. Ia mau memakai rumah tinggal kita sebagai tempat Allah berjumpa dengan kita. Karena itu mari kita bersyukur. Lewat firman Tuhan pada saat ini, kita terus bersyukur. Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa Allah berkenan menjumpai kita semua. Mungkin dulu ada yang malu mau datang ke gereja karena merasa tidak layak, tetapi saat ini Allah datang ke rumah Anda. Allah datang ke rumah saya. Allah datang ke rumah kita masing-masing. Dan Allah berkenan berjumpa dengan kita untuk mendamaikan diri kita dengan dirinya.
Hal kedua yang kita renungkan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita membaca Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9, maka kita juga diingatkan bahwa siapapun rupanya boleh berjumpa dengan Allah, tidak ada yang bisa dibatasi. Dari segi usia, tua dan muda, kita dapat berjumpa dengan Allah. Saat ini Tuhan berjumpa dengan kita, dengan keluarga kita, karena itu pastikan semua anggota keluarga juga boleh ada bersama-sama ketika kita boleh beribadah di rumah tempat tinggal kita masing-masing. Berarti kalau keluarga itu lengkap, berarti ada bapak, ibu, ada anak-anak, atau siapapun yang tinggal di rumah kita. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling juga mengingatkan bahwa Tuhan berkenan menjumpai siapapun kita, semua anggota keluarga, dari segi usia tua maupun muda. Tuhan berkenan berjumpa dengan kita. Tuhan juga berkenan dengan kita, tidak melihat strata sosial. Tuhan tidak melihat kita kaya atau kita miskin. Tuhan tidak melihat rumah kita besar atau rumah kita kecil. Tapi Tuhan mau hadir dan Tuhan mau masuk ke rumah kita dan berjumpa dengan kita. Tuhan juga berkenan berjumpa dengan kita, dengan orang-orang yang merasa diri banyak dosa. Atau Tuhan juga berkenan berjumpa dengan kita yang merasa sedikit dosanya. Atau Tuhan juga ingin berjumpa dengan kita, orang-orang yang merasa tidak berdosa. Tapi siapapun kita, Tuhan ingin berjumpa dengan kita. Kita yakin dan percaya bahwa lewat Paskah Allah telah menguduskan kita. Mungkin dalam diri kita masih ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Masih ada kesombongan, masih ada tinggi hati dan lain sebagainya, ada kemarahan, ada hal-hal yang tidak bisa kita buang. Tetapi saat ini Tuhan mau menyatakan bahwa Ia ingin berjumpa dengan kita. Ia ingin mendamaikan diri kita dengan dirinya, dengan darah Kristus yang Ia telah berikan di kayu salib. Ia mau kita semua untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita bisa renungkan pada saat ini, bahwa Tuhan pun mengingatkan kita yang ingin berjumpa dengan Allah bahwa kita harus juga bersungguh-sungguh. Karena Tuhan bersungguh-sungguh mau berjumpa dengan kita. Ia pun meminta kesungguhan kita untuk berjumpa dengan dirinya. Tuhan mengingatkan kita, kalau kita berjumpa dengan diri Tuhan, bawalah korban bakaran. Korban bakaran itu apa sih sekarang? Apa yang kita bisa usahakan dan apa yang kita bisa hasilkan dengan keringat kita sendiri. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini saja begitu ya. Tidak ada yang bisa dibatasi karena Tuhan tahu apa yang bisa kita usahakan, apa yang kita bisa hasilkan dengan keringat kita sendiri. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan, maka kita juga mau membawa itu sebagai korban persembahan. Dan korban persembahan itu kita berikan kepada Tuhan tidak dengan tuntutan. Jangan sampai kalau kita sudah memberikan kepada Tuhan, maka kita menuntut, karena saya sudah memberi, itu berarti saya layak dapat apa yang saya ingini dan lain sebagainya. Tapi lewat kesempatan saat ini, kita diingatkan bahwa kita harus memberikan korban bakaran. Korban yang harus nantinya itu hanya diperuntukkan bagi Tuhan. Dan kita tidak ingat-ingat lagi. Semuanya sebagai hasil usaha, hasil keringat kita sendiri. Sebagai tanda bahwa kita mau sungguh-sungguh juga diperdamaikan dengan Tuhan. Kita tidak bisa membayar apa yang Tuhan sudah beri pada kita. Tapi kita bisa jadikan itu sebagai tanda bahwa kita pun sungguh-sungguh mau didamaikan dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa korban bakaran itu hanya sebagai tanda bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta lebih dalam kehidupan kita. Tetapi yang Ia inginkan adalah
kesungguhan dan kejujuran. Dengan apa yang kita bisa upayakan dan usahakan, apa yang kita bisa hasilkan dengan keringat kita sendiri. Jangan kita cepat-cepat mengatakan, saya tidak bisa memberi apa kepada Tuhan, padahal kita belum mengusahakannya. Saat ini ketika kita masih diberikan hidup, Tuhan mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, agar kita juga dapat memberikan korban bakaran sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh telah dikasihi Tuhan Allah, telah berjumpa dengan kita. Dan kita juga ingin Tuhan terus berjumpa dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari renungkan firman Tuhan ini. Banyak yang harus kita juga kerjakan di sepanjang minggu ini. Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya agar kita tetap sehat, agar bisa tetap beraktivitas. Mungkin sekarang aktivitas kita terbatas, tapi kita yakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan tidak akan pernah membatasi diri kita untuk berjumpa dengan Dia. Ia tetap menolong kita apapun keberadaan kita saat ini. Ia pasti akan mengasihi kita. Ia pasti akan tetap menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Karena itu, jadikan hari Minggu keempat sesudah Paskah ini menjadi momentum yang kita bisa gunakan untuk terus dapat bersyukur dan menyatakan dengan kesungguhan bahwa kita ingin memberikan korban bakaran untuk diperdamaikan terus oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita berdiri dan dengan sikap sempurna kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan iman, harap kasih kita dalam syafaat kita. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih banyak atas kasih sayang-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengimani di sepanjang hari yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan waktu demi waktu, saat demi saat, Tuhan nyatakan bagi kami semua dengan berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami tetap dipandang sebagai mulia di mata Tuhan. Kami sungguh bersyukur terlebih firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa Engkau tidak membatasi siapapun juga kami untuk berjumpa dengan Engkau. Karena memang Engkau siap berjumpa dengan kami. Tuhan tidak melihat latar belakang kami, Tuhan tidak melihat kami saat ini. Tetapi Tuhan mau berkenan berjumpa dengan kami, bahkan Engkau mau masuk ke dalam rumah kami, tempat tinggal kami masing-masing. Dengan penuh sukacita Engkau hadir dan mau datang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami pun juga percaya bahwa Engkau sangat mengenal kami masing-masing, satu persatu anggota keluarga yang sudah boleh dengan sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Engkau tahu untuk Tuhan mengenal kami. Biarkanlah kami juga senantiasa boleh datang kepada Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan, kami diberikan keberanian oleh Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, mungkin Engkau mendapati kami banyak pergumulan, banyak sekali hal-hal yang kami ingin perbaiki dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau memampukan kami dengan kuasa-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami penuh dengan kesungguhan dan ketulusan. Kami ingin memberikan korban bakaran untuk Tuhan, yaitu kehidupan kami dengan apa yang kami bisa hasilkan dengan keringat sendiri. Kami ingin beri sebagai tanda bahwa kami ingin diperdamaikan terus oleh Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa membalas apa yang Tuhan sudah beri kepada kami, tapi setidaknya ada usaha dari kami untuk memperlihatkan ketulusan, kejujuran dari hati kami untuk terus hidup dalam perdamaian dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Engkau juga tahu siapapun kami. Biarkanlah Engkau juga yang akan melawat kami satu persatu. Jika saat ini Engkau mendapati kami sedang sakit, kami percaya di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang penuh kuasa akan sanggup memulihkan dan menyembuhkan kami semua. Bapa di sorga, kami percaya juga bahwa lewat media obat-obatan, lewat perawatan, lewat pengawasan dokter, kami yakin Tuhan juga dapat memberikan kesembuhan pemulihan kepada kami. Tuhan pakai itu semua menjadi alat-Mu, menyatakan pemulihan yang sempurna yang datangnya juga dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga jemaat-Mu, warga jemaat-Mu dalam masa tua mereka masing-masing. Tuhan berkati jamaah hidup mereka dalam berbagai keterbatasan yang mereka harus terima saat ini. Kami percaya Tuhan juga yang akan menolong orang tua kami agar mereka senantiasa terus dipelihara oleh Tuhan. Di masa tua mereka boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Di masa mereka juga boleh dipenuhi dengan sakit penyakit, mereka juga diberikan pengharapan bahwa di dalam Tuhan mereka juga Tuhan berikan kesempatan untuk berjumpa terus dengan Allah. Dan kami yakin Tuhan mereka dipelihara oleh Engkau. Kami juga menyerahkan akan keberadaan anak-anak kami, mereka yang mungkin ada bersama-sama dengan kami ataupun yang jauh dari kami, karena mereka harus studi ataupun harus bekerja. Tuhan tolong berkati anak-anak kami. Kami yakin masa depan yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka lewat sekolah dari rumah atau bekerja dari rumah. Pelihara anak-anak kami Tuhan. Mampukan mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Biarkanlah menjadi pribadi yang senantiasa juga menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami ingin menyerahkan akan keberadaan kami semua yang diberikan banyak sekali keberhasilan. Kami juga ingin bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah alasan bagi kami untuk bersyukur karena memang Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berserah dan kami mau mempercayakan jemaat Tuhan yang saat ini sedang bersyukur bersuka cita karena bertambahnya usia. Karena usia kelahiran mereka boleh ditambahkan dan usia
perkawinan mereka juga boleh ditambahkan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Lengkapi syukur, lengkapi sukacita mereka. Biarkanlah di dalam momen-momen bertambahnya usia, mereka juga boleh diingatkan bahwa Tuhan sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup mereka dan kami semua. Dan mereka juga boleh senantiasa mengucap syukur terus dalam kehidupan yang dipenuhi dengan syukur, yang dipenuhi dengan kesungguhan untuk melakukan yang terbaik bagi Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga akan gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga sedang bergumul dengan pelayanan demi pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami yang saat ini juga menggumuli pelayanan lewat video streaming ataupun lewat dunia maya yang lainnya. Tuhan tolong mampukan gereja-gereja Tuhan juga terus bertahan mengabarkan kabar sukacita yang datangnya juga dari Tuhan. Karena itu kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Khususnya juga kami menyerahkan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, khususnya juga GPIB Jemaat Bethel di Tanjung Pinang. Tuhan berkati kami, majelis jemaat, seluruh unit-unit misioner. Tuhan pakai semua pegawai kantor, koster, pegawai yang menjaga keamanan. Tuhan mampukan kami bersatu hati, satu kasih, satu tujuan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh warga jemaat dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga mampukan kami semua agar kami selalu hidup sebagai tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Roh Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Roh Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kota kami. Tuhan tolong mampukan mereka melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan secara khusus keluarga dari Bapak Wali Kota Tanjung Pinang yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kami ingin menyerahkan keluarganya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, mereka saat ini sedang bersedih, mereka saat ini sedang berduka, tapi Tuhan juga yang akan menolong mereka melewati masa duka cita mereka. Karena itu Tuhan, kami percayakan kota kami ini, biarkanlah kota Tanjung Pinang juga boleh senantiasa dipimpin oleh yang akan menjadi pelaksana tugas nantinya dengan hikmat Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sebagaimana yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini ingin menyerahkan juga akan para dokter, para perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit, tentang kebersihan, tentang keamanan dan lain sebagainya. Rumah sakit yang ada yang saat ini juga sedang bersiaga untuk terus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Engkau jaga lindungi mereka juga Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu juga boleh mereka andalkan di dalam usaha pekerjaan yang mereka lakukan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan kehidupan kami semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun atas dosa kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dan di dalam kasih Yesus Kristus, kami naikkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik pasal 6 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Sambil puji-pujian dijalankan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 77 bait 1 dan 2. Jemaat memberikan persembahan syukur diiringi instrumen musik pada amplop yang telah disiapkan atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja atas nama GPIB Jemaat Bethel Tanjung Pinang di Bank BRI 2147 01 00 20 50 538. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, saat ini kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Sekarang kami mempersembahkan apa yang telah kami terima daripada-Mu untuk mendukung pelayanan dan kesaksian dalam gereja-Mu. Kuduskanlah pemberian ini dan berkatilah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan diutus kembali dalam kehidupan kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan kabar sukacita sebagaimana dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini.
kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.